Halo, selamat datang lagi di sesi kita. Hari ini kita, langsung aja ya, kita gali lebih dalam soal dunia para profesional. Kita pakai sumber dari bab 7 buku Five Stars. Ini ngebahas gimana caranya biar kita bisa benar-benar unggul sekarang ini. Jadi nggak cuma soal jago teknis aja. Nah, misi kita kali ini, cari tahu nih kunci sukses yang sering tersembunyi di aspek manusianya. Oke, siap ya kita bedah? Siap. Dan emang benar, bab ini nunjukin ada pergeseran penting loh. Skill teknis itu ya jelas fondasi, nggak bisa nggak. Tapi dunia kerja sekarang tuh nuntut lebih. Kita bakal lihat nanti gimana elemen kayak empati, komunikasi, persuasi, itu jadi krusial banget, jadi pembeda gitu. Menarik banget. Kita mulai dari empati dulu deh. Ada cerita si Sharon ini kan, seorang desainer produk. Gimana coba? Dia sampai rela loh pakai produk inkontinensia dewasa sebulan penuh. Padahal dia, ya, nggak butuh sama sekali. Terus dia juga nyoba alat monitor glukosa sendiri. Gila sih komitmennya. Ini benar-benar pengen ngerasain langsung ya apa yang dialami pengguna. Iya, luar biasa itu. Tindakan Sharon ini bukan riset pasar biasa loh. Ini kayak empati level dewa gitu ya. Dia sadar banget kalau mau bikin inovasi yang benar-benar kena, kita harus merasakan sendiri apa sih yang dialami pengguna itu. Jadi nggak cuma lihat data di layar, tapi paham manusia di balik angka. Nah, ini faktor manusia yang, ya gimana ya, mesin kan nggak bisa niru. Kemampuan buat nyambung secara emosional. Oke. Jadi abis paham banget penggunanya kayak Sharon tadi, langkah berikutnya kan gimana cara kita nyampein solusinya ya. Ini jadi ingat cerita si Matthew, insinyur muda itu kan? Betul sekali. Si Matthew ini menang kontrak gede bukan semata-mata karena solusi teknisnya keren. Bukan cuma itu. Tapi cara dia ngejual idenya itu loh. Dia nggak cuma nyodorin data pipa baru aja. Dia terinspirasi Steve Jobs pakai trik amplop Manila itu kan, buat ngeluarin lapisan pipanya sambil bilang ini, lapisan pipa terkuat dan tertipis di dunia. Wah, dramatis tapi ngena ya. Sampai bosnya aja bilang presentasinya luar biasa. Nah itu dia. Dan ini bukan cuma cerita lucu aja loh. Kalau kita lihat gambaran gedenya, ini nyambung banget sama riset. Kayak risetnya David Deming tuh, yang nunjukin kalau kombinasi skill teknis plus skill sosial, komunikasi, persuasi, itu nilainya tinggi banget. Bahkan di firma konsultan top kayak McKinsey aja, kemampuan cerita bukan cuma slide penuh data. Itu yang bikin beda. Yang bikin konsultan dapat rating distinktif istilahnya. Sangat menonjol gitu. Oh, jadi itu kunci buat jadi partner juga ya? Iya, salah satunya. Mereka nyari orang yang bisa bangun koneksi emosional sama klien. Bikin klien tuh peduli dan akhirnya percaya. Masuk akal banget sih. Kemampuan bikin orang peduli sama percaya ini kayaknya juga yang nolong si Craig ya. Lulusan baru yang awalnya agak susah tapi terus karirnya melesat. Persis. Si Craig ini, dia belajar dan akhirnya jago banget soal persuasi pas wawancara. Hasilnya? Banjir tawaran kerja kan? Gaji tinggi, promosi cepat. Iya. Kenapa coba? Karena skill komunikasinya yang lintas fungsi itu, dia bisa jadi jembatan. Jembatan antara tim teknis sama pelanggan gitu ya? Nah, itu dia. Kemampuan kayak gini tuh langka dan dicari banget. Ini negasin lagi kalau komunikasi itu bukan cuma soft skill pelengkap aja. Ini aset fundamental. Kayak kata Michael Moritz dari Sequoia Capital, dia bilang bisa nyederhanain ide rumit, terus bikin ide itu nancep di kepala orang, itu seni langka yang dicari investor dan pemimpin. Bahkan di perusahaan teknologi kayak Intel juga gitu ya? Iya. Andy Bryant dari Intel kan juga bilang, manajer teknis itu perlu banget skill persuasi. Biar idenya didukung, biar dapat resource. Gak bisa cuma modal jago teknis doang. Oke. Jadi dari semua contoh ini, Sharon, Matthew, Craig, terus pandangan para ahli tadi, kayaknya jelas banget ya benang merahnya apa sih yang dibutuhin sekarang ini. Tapi pertanyaannya, ada gap nggak sih antara kebutuhan ini sama kenyataan di lapangan? Beneran susah nyarinya. Nah, itu poin pentingnya. Sumber kita ini, bab 7, nekanin banget adanya kesenjangan yang nyata. Banyak survei loh dari Hard Research, terus Burning Glass, nunjukin kalau perusahaan tuh pengen banget dapetin orang dengan skill komunikasi, kolaborasi, persuasi, bahkan buat posisi teknis sekalipun. Tapi susah nemunya ya. Susah. Makanya konsep rata-rata sudah berakhir itu jadi relevan banget di sini. Maksudnya gimana tuh rata-rata sudah berakhir? Maksudnya, di zaman otomatisasi kayak sekarang jadi cukup baik atau rata-rata di skill teknis aja tuh udah nggak cukup buat bersaing.
Keunggulan kompetitif kita sebagai manusia itu ya di kemampuan kolaborasi, mimpin tim, empati tadi, sama meyakinkan orang lain secara efektif. Jadi ini bukan soal kita lawan mesin, bukan. Tapi gimana kita melengkapi AI dengan kecerdasan emosional dan sosial kita. Itu kuncinya. Dan ini nyambung ke inti pesan bab 7 ini, yang juga disuarakan Adam Grant ya, pentingnya kita berani nyuarain ide original kita. Jadi ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting nih, buat Anda semua renungkan nanti setelah ini. Apa tuh pertanyaannya? Coba pikirin deh. Ide berharga apa ya yang mungkin lagi Anda simpan sekarang? Yang belum keluar cuma gara-gara Anda, belum nemu cara yang pas, yang persuasif gitu buat nyampeinnya. Sehingga ide itu bisa benar-benar didengarin dan diterima sama orang lain. Wah, pertanyaan yang dalam banget tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah nemenin kita gali bab 7 5 stars kali ini. Semoga cerita-cerita para profesional tadi bisa kasih percikan inspirasi buat Anda semua. Sampai ketemu lagi di pembahasan kita berikutnya.